Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan di segmen ini, segmen Penjaga Nusantara, guru kita Ustadz Yusya Hakam akan memberikan tausiah dengan subtema Malam Lailatul Qadar, membentuk moralitas spiritual. Silakan guru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bisa tercermin dari sikap dan perilakunya. Halo? Orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu bisa tercermin dari akhlaknya, dari perbuatannya. Karena malam Lailatul Qadar itu membentuk moralitas spiritual seseorang sehingga akhlaknya itu tidak keluar dari syariat agama. Ulama pernah mendefinisikan tentang makna Lailatul Qadar, mengatakan Lailatun baljatun la harratun wala baridatun. Malam Lailatul Qadar itu malam yang tenang, Pak. Orang yang dapat Lailatul Qadar hatinya tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Al-Quran itu sering menyindir kita. Al-Quran menyebutkan beberapa sifat buruk kita yang diharapkan dengan datangnya Ramadan dapat Lailatul Qadar, sifat buruk itu bisa berubah. Al-Quran mengatakan wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu demennya buru-buru. Bapak jujur ya Pak, nggak ada dusta di antara kita nih Pak. Bapak kalau dengar khotib demen yang lama apa yang cepat? Ayo jujur, kalau bohong puasanya batal ini. Yang cepat. Kalau khotibnya lama udah diapalin, nih lama nih orangnya nih. Ibu kalau taraweh demennya imam yang lama apa yang cepat? Cepat, nggak di mana-mana, emang begitu. Emang demennya buru-buru, demen yang cepat. Ramadan dan Lailatul Qadar mengajarkan kita jadi orang yang sabar. Kalau seandainya beduk maghrib itu jam 6 sore, kurang 2 menit saja Pak, udah boleh buka atau belum? Belum. Kenapa? Kata Ramadan, kata Lailatul Qadar, belum waktunya. Jangankan yang haram, yang halal saja kalau belum waktunya nggak boleh. Jangan, nanti sabar, nunggu jam 6. Mohon maaf Pak, beruntung yang dapat Lailatul Qadar. Kalau datang puasa Ramadan doang Pak, belum tentu orang bisa dapat hikmahnya. Ada orang udah berangkat melakukan ibadah haji dan umroh Pak, tapi nggak dikasih rasa sabar. Datang ke masjid, ibu marah-marah sama pengurus masjidnya. Kenapa? Dia mau itikaf, pintunya dikunci. Dia dorong nggak bisa-bisa, marah-marah. Datang pengurusnya bilang, maaf Pak Haji, itu pintunya nggak dikunci tapi digeser. Itu didorong-dorong kebuka apa enggak? Enggak, ibu enggak sabar, padahal tulisannya gesernya gede. Kenapa? Karena lepas rasa sabar. Ini yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar. Ibu bisa bertahan ibu sama suami ibu yang di sebelah nih, bapak bisa bertahan sama istri yang di sebelah. Kunci resep pertamanya apa Bu? Selain duit. Kalau duit kan nomor 1 ya? Iya, sabar. Kalau nggak sabar mah, aduh udah Ustadz dah, finish aja udah finish. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar, orang yang memahami esensi puasa, jadi orang sabar. Kedua yang pengen dirubah apa? Malam Lailatul Qadar tuh la harratun wala baridatun. Panas enggak, dingin enggak, adem Bu. Enggak ada bintang tapi sejuk aja. Maka orang yang dapat Lailatul Qadar itu tercerminkan orangnya itu demen damai, enggak demen ribut. Al-Quran juga nyindir kita Bu, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia itu hobinya debat ibu, nggak mau kalah. Bahkan kalau debat, mohon maaf, bahkan kalau debat bukan masalah yang prinsip, masalah yang biasa aja, tapi ngototnya nomor 1. Dan orang kita kalau yang namanya debat Bu, bukan cuma di Indonesia, sampai ke Mekah masih debat. Ada orang depan Ka'bah bilang begini Bu, nenek-nenek bilang sama temennya, Neng tahu nggak Neng, ibu kota Arab itu Mekah. Kata nengnya, enggak Nek, ibu kota Arab itu Madinah. Mekah Madinah, Mekah Madinah. Itu Bu, dari zaman saya sekolah, ibu kota Arab itu Riyadh.
Dia debat Mekah Madinah. Itu Bu, yang mimpin umroh, yang mimpin haji denger di belakang sampai mules perutnya itu. Kenapa? Dua-duanya salah tapi dia bilang, tanya sama Ustadz, yang benar Mekah apa Madinah? Kata Ustadz, ibu kota Arab Kairo. Kenapa? Ustadznya udah kesel. Ada yang nyeletuk, Kairo bukan ibu kota Turki, bukan, ibu kota Turki Wonogiri. Nih, ngapain debat? Ngajarin kepada kita udah jadi orang yang damai. Dia punya moto hidup apa? Falyakul khairon auliyasmut. Kalau yang harus keluar dari lisannya ibu itu cuma kebaikan-kebaikan aja. Kalau perkataan yang buruk nggak mau. Dia lebih bertahan untuk berdiam daripada mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Maka Ramadan, Lailatul Qadar bukan hanya saja mengajarkan kepada kita menjadi orang sabar, tapi juga menjaga diri kita jadi orang yang damai, nggak suka melakukan perdebatan, nggak suka melakukan perbuatan anarkis dan lain sebagainya. Ibu, Bapak, Ustadz, alhamdulillah. Saya mah kalau ngomong dijaga Ustadz, jarang ngomong, saya mah pendiam. Tapi nulis status mah kejem ya. Orang datang syuting, orang hitam, baju merah, kayak dakocan. Ini nih, tangan itu representatif mulut kita. Tangan menulis dari apa yang ada dalam diri kita. Jangan, sama aja. Ibu mengatakan, saya nggak berkata-kata Ustadz, saya cuma ini menulis saja. Sama, kalau menulis itu menyakitkan hati saudara Bapak, itu sama saja Bapak sudah melukai sekalipun tidak dengan lisannya. Apalagi yang diajarkan Ramadan buat kita. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang kuat. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Kita diciptakan oleh Allah ini lemah, tapi Ramadan ngajarin kita menjadi orang kuat. Ada Pak, teman kami, dia bilang kalau sarapan jam 7-nya terlambat, kalau makan siangnya terlambat, marah-marah, dedang-dedang pintu. Itu meja diacak-acak, marah-marah sama istrinya. Kenapa? Makannya terlambat, lapar. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang kuat. Kata siapa kita sakit? Dari mulai tadi beduk subuh sampai sore kita kuat aja kok nggak makan. Lemah itu. Ini Ramadan, sehingga apa? Sesulit apapun pekerjaan kita, serepot apapun usaha kita, Ramadan itu tidak menjadi halangan buat kita. Semangat Lailatul Qadar bagi orang ingin mendapatkan keberkahan, itu Allah berikan kepada mereka orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Oleh karena itu, kita sudah pada golden time Pak. Kita sudah pada 10 malam yang terakhir. Jangan sampai kita sia-siakan. Ramadan itu pasti akan datang. Yang menjadi permasalahan buat kita, apakah ketika Ramadan itu datang, kita masih ada atau tidak. Manfaatkan 10 hari lagi. Manfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Yusya Hakam atas tausiah yang disampaikan pada kesempatan segmen ini dalam segmen Penjaga Nusantara. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam momen khususnya momen malam Lailatul Qadar ini terbentuk akhlakul karimah dan moralitas yang berbasis spiritual. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan masuk dalam segmen Bincang Syariah bersama Adira Finance Syariah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.